Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Alberto dalam Sapa Kaltim. Nah, di edisi kali ini kita akan membahas seputar Kota Samarinda, di mana hari ini tepat tanggal 21 Januari 2020, ini merupakan hari jadi Kota Samarinda yang ke-352 tahun. Hari ini saya tidak sendirian karena telah hadir bersama-sama dengan kita semua. Di ruangan ini ada ketiga narasumber kita yang sangat spesial. Ada Bapak Haji Siswadi Esa, selaku Ketua DPRD Samarinda. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga ada Bapak Wali Kota Samarinda, yaitu Bapak Haji Syarif Jaang, SHMSI. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga ada Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Muhammad Barkati Esos. Selamat pagi Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sebagai seorang pemimpin, di sini saya ingin menanyakan apakah ada sosok yang inspiratif dari Bapak dalam ini? Ya, kalau bagi saya, karena saya orang senang membaca autobiografi tokoh-tokoh nasional maupun internasional, memang tidak secara spesifik mengatakan bahwa idola saya siapa, tapi para pemimpin itu kan pasti ada apa yang akan dia capai. Ada yang akan memerdekakan negara, ada yang keluar dari penindasan, penjajahan, ada banyak hal. Sehingga bagi saya adalah bagaimana kita berbuat semaksimal mungkin untuk mengurangi apa yang menjadi keluhan masyarakat. Karena keluhan itu kan menjadi harapan, keluhan menjadi harapan itu, sehingga itulah kita tuangkan dalam program kerja kita. Kalau dari Bapak Wali Kota, bagaimana hal dari apakah ada sosok inspiratif dalam melaksanakan tugasnya? Itu pasti, karena dalam pergaulan sehari-hari sudah barang tentu awal kita yang membina adalah orang tua kita. Jadi untuk bergaul dengan sesama politisi, bergaul dengan masyarakat, saya banyak belajar dan banyak diberikan masukan oleh orang tua saya untuk bergaul dalam bidang politik, sopan santun dalam berpolitik maupun dalam pemerintahan. Saya juga bercermin dengan almarhum Bapak Haji Ahmad Amin, dengan Wali Kota Pak Jaang yang 2 kali Wali Kota, pastilah banyak ilmu yang beliau punyai, dan senior-senior lain, almarhum Pak Nusirwan juga luar biasa pemikiran visi dan misinya. Maka saya sebagai Ketua DPRD, bagian dari pemerintah daerah, pasti saya mendapatkan inspirasi dari beliau-beliau itu yang pada akhirnya untuk masyarakat Kota Samarinda yang lebih baik. Kalau dari Bapak Wakil Wali Kota? Selain kita banyak membaca buku sejarah tentang pemimpin-pemimpin dunia, ya, tentang Islam, kemudian untuk di daerah, ya, tidak lepas dari banyak senior-senior dan kakak-kakak saya seperti Pak Haji Syarif Jaang, ya, Pak Haji Ahmad Amin, Pak Sokani. Ini yang inspiratif saya juga. Salah satu inspiratif juga buat saya untuk memimpin Kota Samarinda. Baik Bapak-Bapak sekalian, sebelum kita memasuki topik yang lebih utama, yang ingin saya tanyakan adalah Bapak-Bapak sekalian sudah memimpin Samarinda selama bertahun-tahun. Seberapa susah sih memimpin Samarinda? Apa yang paling susah ketika mengatur atau menata Kota Samarinda? Sebenarnya sebagai seorang pemimpin itu tidak ada yang susah. Tidak ada yang susah, artinya begini, kalau mikir susahnya pasti nggak mau, kan gitu. Tapi ada tantangan, kalau istilah saya adalah tantangan. Memang tantangan yang kita hadapi itu adalah bagaimana kita menggerakkan masyarakat itu sehingga ada kesadaran yang sama untuk menjaga kota kita. Apakah itu bidang kebersihan, makanya di mana-mana saya selalu bicara tentang pentingnya kerukunan, pentingnya kota aman. Contoh di bidang kebersihan ini kan yang paling menjadi tantangan kita itulah bagaimana masyarakat ini berpikir bahwa tanggung jawab daripada kebersihan ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab bersama. Bagaimana menjaga halaman rumahnya bersih, bagaimana paling depannya rumahnya bersih, bagaimana membuang sampah pada tempatnya. Dan kita juga berbagi juga dengan anak-anak kita yang ada di SD. Harapan kita nanti kalau dia dewasa dari SD sudah terpatri di hatinya bahwa sampah itu kalau ada dibuang di tempatnya, sampah itu kalau ada dibuang pada jam yang ada. Jam yang ditentukan itu misalnya jam 6 sore sampai pagi. Kita berusaha seperti itu. Selalu saya sampaikan ke Dinas Pendidikan bahwa kebersihan itu ditanamkan ke anak-anak SD pada saat dia remaja, pada saat dia dewasa seperti kita, itu sudah terpatri. Kalau saat sekarang ini kita baru mulai saat sekarang,
ibaratnya pohon, ibaratnya bunga kan udah gede nih, kita mau rangkai-rangkai kan susah, bisa patah. Tapi kalau dari kecil, mudah-mudahan bisa menjadi rangkaian bunga-bunga yang indah. Ada hal lain yang saya lihat dari sisi pemerintahan Kota Samarinda ini. Sebetulnya saya lihat wali kota beserta wakil wali kota beserta aparaturnya, saya lihat juga sudah bekerja sangat keras. Hanya saja Samarinda ini yang notabene-nya secara sosial beda dengan daerah lain. Apa itu? Orang datang ke Samarinda ini rata-rata berdagang, orang menengah ke bawah. Artinya orang yang mengatur datang ke Balikpapan dengan ke Samarinda itu beda. Inilah tantangan pemerintah daerah Kota Samarinda, dalam ini wali kota dan wakil wali kota. Kalau yang datang ke Balikpapan orang investasi, kalau yang datang ke Samarinda orang jual terasi. Nah ini juga memerlukan memang kepiawaian tersendiri seorang pemimpin. Kadang hari ini dikasih tahu, besok ulang lagi. Hari ini dikasih tahu, besok buang sampah di sini, besok pindah ke sana. Artinya memang ini harus memang memerlukan kesabaran, memerlukan ketekunan. Jadi sebetulnya secara pemerintahan kami melihat pemerintah Kota Samarinda sudah cukup maksimal. Sekali lagi karena ini mengelola, memanage, mengemong warga yang memang datangnya orang dari kelas menengah ke bawah, pasti memang perlu kepiawaian tersendiri, dan itu secara bertahap memang harus sabar. Ini yang harus dihadapi oleh mereka beliau dua harus sampai ini tantangan gitu. Pertanyaan selanjutnya adalah dari bapak-bapak sekalian, kira-kira apa pandangan terkait bagaimana langkah awal untuk menuju ibu kota negara di tahun 2020 ini? Mungkin bisa dijawab oleh Bapak Wali Kota. Kita akan selalu bersinergi antara pemerintah provinsi maupun pusat, karena kita sebagai ibu kota ya, sebagai kota penyangga ibu kota, ini harus selalu mendukung apa yang menjadi program ya, menjadi program pemerintah pusat. Dan kami semua lapisan masyarakat tidak terkecuali akan selalu berusaha bagaimana Samarinda ini bisa lebih baik. Ya, karena tadi saya sampaikan sambil bergurau sambil berkelakar di sambutan di paripurna tadi, karena bagaimanapun kita juga bagian pintu masuk di ibu kota, bukan hanya Balikpapan. Yang salah mungkin akan lebih banyak juga lewat Samarinda. Oleh itu, maka yang paling utama yang saat sekarang lagi kita proses ini adalah revisi tata ruang. Revisi tata ruang, di mana boleh bangun, di mana tidak. Karena kalau semua daerah hijau kan kita kan nggak bisa membangun kota. Jadi tata kotanya kita atur sampai detailnya, detail tata kota itu yang pertama. Yang kedua, apa yang disampaikan oleh wakil wali kota, memang kita bersinergi. Kita harus tahu secara persis apa yang menjadi perencanaan IKN ini, ibu kota negara ini, sehingga kita ini kan menjadi penyangga utama. Jangan sampai IKN itu bagus, tapi kita sebagai penyangga pertama ini kumuh. Nah, sehingga daerah yang mendekat kepada IKN ini, harapan kita ini dibangun oleh pihak-pihak yang bisa menata kota ini menjadi baik. Harapan kita nanti ke selatan ini menjadi kota-kota mandiri. Kota-kota mandiri, bisa ada industri-industri kecil yang bagus, ada perumahan-perumahan yang bagus, ada tempat-tempat rekreasi yang bagus, sehingga kita sebagai penyangga ini menjadi baik, kita menjadi bagus, kebersihannya, tata ruangnya, dan sistem pembangunannya memang mengikuti. Jangan sampai masuk ke Samarinda kumuh gitu ya. Nah, itu menjadi tantangan kita. Dalam lagi, kita harus didesain.